Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita masih belum bisa diatasi dan bahkan angka penularannya semakin meningkat. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan social distancing dan work from home bagi masyarakatnya untuk mengatasi hal tersebut. Namun sepertinya kebijakan tersebut belum cukup efektif sehingga pemerintah berencana menerapkan kebijakan new normal, yaitu kembali ke aktivitas seperti biasa namun harus menaati protokol kesehatan yang diterapkan. Kebijakan social distancing dan work from home yang sudah diterapkan tentu saja memiliki dampak bagi perekonomian, terutama usaha mikro dan menengah. Banyak perusahaan akhirnya tidak beroperasi dan kehilangan pelanggan akibat anjuran untuk tetap di rumah aja. Nah, di sini saya akan memaparkan dampak COVID-19 terhadap dunia usaha dan apa sih pendapat berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan kemudian bisnis atau usaha retail apa yang tutup atau tidak beroperasi akibat pandemi ini, dan coba berikan pendapat tentang kasus ini. Selanjutnya, sebagai calon pengamat ekonomi, solusi apa yang bisa diberlakukan oleh pemerintah terhadap usaha atau retail pada masa pandemi ini? Virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Virus corona baru merebak sejak awal bulan ini di tanah air kita loh. Namun dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor real berteriak susah berusaha. Lembaga keuangan dunia, ekonomi, dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi. Ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika tidak mengatasi dengan benar pandemi ini. Virus corona juga berdampak kepada para pedagang, terutama sejak imbauan pembatasan mobilitas dikeluarkan pemerintah. Pusat-pusat perbelanjaan mulai sepi pengunjung akibat kekhawatiran tertular virus corona. Pedagang mulai mengeluhkan penjualan mereka turun sejak kasus corona merebak di Indonesia. Adapun usaha atau bisnis retail yang tutup atau tidak beroperasi akibat pandemi ini adalah seperti pusat perbelanjaan, hotel, restoran, maupun pariwisata. Contoh kasusnya seperti bisnis oleh-oleh di kota wisata termasuk yang ada di kota Yogyakarta ikut terpukul dampak pandemi COVID-19. Toko-toko pusat oleh-oleh tutup hingga banyak karyawan dirumahkan karena pendapatan tidak ada. Berbeda dengan toko-toko besar, toko pusat oleh-oleh kecil memilih untuk tetap buka walaupun sepi pembeli. Dengan menurunnya pendapatan membuat perusahaan harus berpikir agar perusahaannya dapat bertahan di kondisi saat ini. Berbagai cara perusahaan dilakukan agar usahanya bisa bertahan, mulai dari menerapkan sistem bekerja dari rumah sampai PHK massal, memotong upah pekerja. Cara-cara yang dilakukan itu sangat berisiko bagi perusahaan karena dapat melanggar ketentuan hukum yang ada. Sebaiknya pelaku usaha tetap tenang saat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan begitu, pelaku usaha dapat mengambil keputusan untuk perusahaan dengan bijak. Sebagai calon pengamat ekonomi, solusi apa yang bisa diberlakukan oleh pemerintah terhadap usaha retail pada masa pandemi ini? Nah, di masa sekarang ini, penggunaan teknologi akan menjadi solusi terbaik untuk membantu roda perekonomian UKM tetap berjalan. Dan kepada seluruh elemen pemerintah mengimbau untuk memangkas rencana belanja yang bukan prioritas di APBN dan APBD untuk direlokasi ke 3 prioritas pemerintah saat ini, yakni kesehatan masyarakat, bantuan sosial, dan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UKM agar bisa tetap berproduksi dan terhindar dari PHK. Demikianlah hasil pemaparan dari saya. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan jaga pola makan. #di rumah saja. Dan jangan lupa like, subscribe, share,